Pak Bima boleh bercerita apa yang dilakukan tatap muka terbatas yang dilakukan di SMA Tambun Selatan? Yang dilakukan di SMA Negeri 8 Tambun Selatan adalah proses blended learning, yaitu bagaimana memadukan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Di antara siswa-siswi kami banyak yang terkendala gadget, belum lagi masalah kuota. Ada sih bantuan dari Kemendikbud. Kalau kita hanya berorientasi pada pembelajaran daring, maka kita tidak adil. Yang tinggi, kami juga sebagai pihak sekolah akan menyarankan berbagai macam alternatif gitu ya, selain pengganti dari pembelajaran tatap muka. Jadi karena pada dasarnya kadang ada orang tua yang rugi banget menyekolahkan anak. Ini sudah setahun kok di rumah terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sains, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Bekasi. Ada Pak Bima Arya. Selamat pagi Pak Bima. Selamat pagi Pak Asep dan sobat sains sekalian. Ya, beliau ini adalah guru biologi di SMA 8 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ya, kita akan bincang-bincang tentang pembelajaran tatap muka di kondisi pandemi sekarang ini. Karena Pak Bima punya pengalaman banyak berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka terbatas selama pandemi ini ya, Pak Bima ya. Iya. Kita akan berbincang-bincang banyak bagaimana pelaksanaannya. Kemudian kita juga akan tahu apa saja yang dilakukan Pak Bima dan siswa selama pembelajaran tatap muka terbatas ini. Pak Bima, apa kabar Pak Bima? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lalu ya. Iya, alhamdulillah ya Pak Bima ya. Sudah tes antigen? Sudah, alhamdulillah. Oke, sehat ya? Sehat. Positif apa negatif? Negatif. Oh, kalau itu sampai ya, berarti Iya. kita bisa buka maskernya. Oke, siap. Oke, kita buka dulu ya. Ya, lebih lega ya di bincang-bincangnya kalau tanpa masker ya. Insya Allah nanti kita sehat semua ya. Sedikit sebelum diskusi tentang tatap muka, mungkin bisa cerita dulu Pak Bima ya. Apa saja yang dilakukan Pak Bima? Mungkin selama pandemi ini saya dengar-dengar Pak Bima juga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Silakan Pak Bima, boleh diceritakan. Ya, alhamdulillah pandemi ini selain musibah juga membawa kita belajar lebih banyak tentang teknologi ya, kurang lebih. Adanya pandemi COVID-19 ini juga membawa kami guru-guru ya, khususnya yang pastinya bukan saya saja gitu, sehingga diharuskan dan terpaksa untuk melakukan berbagai soft skill dan kemampuan-kemampuan yang sebelumnya mungkin tidak bisa kita bayangkan bahwa itu harus dipelajari dengan cepat. Di antaranya adalah kemampuan di bidang digital. Nah, sekaligus ketika kita meramu beragam kreativitas, meramu beragam inovasi untuk mengajarkan murid yang ada dalam pembelajaran era pandemi ini, nah, kita sekaligus iseng-iseng ikut lomba. Ya, ikut lomba niatnya ingin belajar lebih jauh, niatnya ingin cari memperluas jaringan persahabatan ya. Ya alhamdulillah qadarullah bisa menang gitu. Nah, pada era pandemi ini saya ikut 2 lomba. Yang pertama dari UPT Tikomdik Distrik Jabar, yaitu lomba Jabar bermasker atau Jabar berbagi motivasi kreatif ya. Dari sana saya memperoleh juara 1 ya, di bidangnya adalah artikel blog guru tingkat Provinsi Jawa Barat, dan kemudian selanjutnya saya juga mengikuti National Innovative Teacher Competition yang diselenggarakan oleh ISS bekerja sama dengan P4TK Kemendikbud. Alhamdulillah juga di sana meraih juara 1 kategori media pembelajaran. Oke, jadi pandemi ini memicu kreativitas Pak Bima dan akhirnya malah mencapai prestasi tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali ya Pak Bima ya. Ini malah berkaitan langsung dengan pembelajaran yang Bapak Ibu Bapak lakukan selama pandemi ini.
berkaitan dengan tatap muka, Pak Bima boleh bercerita apa yang dilakukan tatap muka terbatas yang dilakukan di SMA Tambun Selatan? Ya, pada dasarnya yang dilakukan di SMA Negeri 8 Tambun Selatan adalah proses blended learning, yaitu bagaimana memadukan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Dikarenakan tidak semua siswa dapat mengakses pembelajaran secara daring, dikarenakan berbagai keterbatasan-keterbatasan. Iya. Itu kalau di Bekasi itu keterbatasannya apa saja ya Pak yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh? Iya, kalau di Bekasi hitungannya sebenarnya kalau dari segi wilayah itu dekat dengan ibu kota Iya, ya. harusnya di dekat ibu kota itu banyak fasilitas yang bisa diakses oleh siswa. Kira-kira apa saja nih Pak? Namun sekali lagi yang namanya kota punya tantangan masing-masing. Kalau Bekasi adalah tantangannya itu padat penduduk, kemudian punya tingkat heterogenitas yang tinggi dari segi struktur ekonomi dan sosial penduduknya. Di antara siswa-siswi kami banyak yang terkendala, yaitu utamanya adalah kendala gadget atau perangkat yang digunakan untuk mengakses pembelajaran daring. Hal ini karena memang latar belakang orang tua kadang berbeda-beda. Bagi yang orang tuanya mampu, mungkin ada konsep bahwa di satu rumah itu satu handphone satu orang. Jadi dalam satu, kalau dia ada 3 orang, ayah, ibu, anak, maka masing-masing pegang handphone satu. Nah, bagaimana dengan siswa yang handphonenya hanya ada satu rumah? Sementara kadang yang namanya pembelajaran daring ini di era pandemi COVID ini selalu dihubungkan dengan perangkat smartphone, yang mana mungkin dari perangkat tersebut kadang ada yang satu keluarga hanya memiliki satu dan harus digunakan bergantian. Iya, siswanya ya anggota keluarga, anak yang bersekolah itu ada 3 orang, tapi handphonenya satu. Nah, jadi itu pasti terbatas. Tidak bisa digunakan oleh masing-masing siswa, harus bergiliran. Iya, belum lagi masalah kuota. Iya. Karena kuota itu kan juga membutuhkan dana ya. Iya. Berhubung ada sih bantuan dari Kemendikbud berupa kuota bantuan untuk pendidikan di era daring. Namun jadi faktor ekonomi akan mempengaruhi proses pembelajaran daring ini ya, berkaitan dengan kuota. Kemudian Bapak melakukan tatap muka ya. Pertimbangan apa Bapak melakukan tatap muka di masa pandemi? Ya, harapannya untuk dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pendidikan ya. Kalau kita hanya berorientasi pada pembelajaran daring, maka kita tidak adil sebagai institusi pendidikan, karena nanti yang bisa mengakses hanya yang punya perangkat saja gitu. Nah, bagaimana dengan yang tidak punya perangkat tadi? Nah, kita sediakan fasilitas tatap muka, sehingga dari tatap muka ini meskipun terbatas gitu ya, namun sedikit banyak bisa memberikan sumbangsi agar jangan sampai nanti ada diskriminasi dalam pendidikan. Ada generasi yang mungkin tetap bisa belajar dan ada generasi yang disebutnya lost learning atau kehilangan momen-momen untuk belajar gitu. Hanya karena ketiadaan perangkat, gadget, kuota dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Ya, jadi sahabat sains, Pak Bima ini berpikir bahwa semua siswa harus punya akses yang sama terhadap pendidikan, punya kesempatan yang sama untuk belajar lebih lagi. Ya, sahabat sains, kemudian kita akan coba bertanya apa saja yang disiapkan oleh Pak Bima ya. Nah, menjelang ke tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas nanti di awal tahun pelajaran baru, kira-kira apa yang dipersiapkan oleh sekolah Pak Bima berkaitan dengan koordinasi mungkin dengan masyarakat, dengan siswa itu sendiri, dengan dinas, kemudian dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan mungkin pihak-pihak lain yang terkait. Silakan, Pak Bima, barangkali ada yang spesial berkaitan dengan hal tersebut. Betul, pada dasarnya ini semua membutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak. Kita tidak bisa menyelenggarakan tatap muka kalau itu hanya sekedar keinginan siswa saja atau keinginan sekolah saja. Koordinasi dengan dinas pendidikan baik tingkat provinsi, perwakilan cabang dinas pendidikan, kabupaten itu sangat penting. Juga dengan para pemangku kebijakan di daerah, mulai dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan dan kecamatan. Pada dasarnya semua mengizinkan dengan berbagai pembatasan. Dalam artian untuk mencegah terjadinya lost learning ini, gitu, maka untuk tatap muka itu relatif bisa diselenggarakan asal dengan syarat. Nah, dengan syarat tidak berada di zona merah atau zona kuning atau zona hijau. Nah, kemudian dari orang tua peserta didik juga harus
menyatakan persetujuan. Karena kadang ada juga orang tua yang memang sangat berat ya, dikarenakan juga COVID ini punya berbagai macam resiko. Kalau yang beresiko tinggi, maka kami sarankan untuk tetap menempuh pembelajaran daring. Oke, secara teknis nih berkaitan dengan persetujuan orang tua, apa yang dilakukan oleh SMA Tambun selama 8 tahun Selatan ini? Nah, kalau kami melaksanakan secara rutin itu survei. Jadi setiap bulan kami laksanakan survei, yang mana survei tersebut nanti akan jadi kebijakan dua sisi atau dua arah. Artinya ada orang tua yang mungkin mengizinkan anaknya ya untuk pembelajaran daring karena memang kebutuhan anak dan karena memang sudah aman, karena merasa aman dalam artian orang tuanya tidak bepergian, resiko terpapar COVID-nya rendah dan lain sebagainya. Tapi kalau resiko terpapar COVID-nya tinggi, kami juga sebagai pihak sekolah akan menyarankan berbagai macam alternatif gitu ya, selain pengganti dari pembelajaran tatap muka. Jadi tidak memaksakan diri juga untuk tatap muka, karena pada dasarnya kadang ada orang tua yang rugi banget menyekolahkan anak. Ini sudah setahun kok di rumah terus belajarnya, aku udah dipaksa. Gimana caranya kamu berangkat ke sekolah meskipun anaknya pilek, meskipun orang tuanya bepergian jarak jauh. Nah, ini kan resikonya tinggi. Jadi kita senantiasa melakukan survei terus secara rutin. Jadi sahabat saya, penting diketahui bahwa perlu mengadakan survei kepada orang tua siswa berkaitan dengan pembelajaran tatap muka, juga perlu memperhatikan kondisi siswa, kondisi kesehatan siswa dan risiko keluarga siswa ya. Kemudian berkaitan dengan guru-guru nih, kira-kira apa yang dilakukan oleh sekolah, apa yang telah dilakukan oleh sekolah untuk meyakinkan guru-guru bahwa pembelajaran tatap muka di zona hijau dan zona kuning itu boleh dilakukan. Ya, untuk guru-guru sendiri ya kita kan sudah membekali guru-guru dengan vaksinasi ya, untuk meminimalkan resiko terpapar COVID. Kemudian dari segi komitmen juga kita menjalin komitmen dengan guru-guru untuk menerapkan protokol kesehatan, baik di rumah, di lingkungan luar maupun di sekolah. Sehingga ketika sudah dilaksanakan semua proses tahapan itu, maka kita semua memiliki kepercayaan diri bahwa kita bisa menghadapi COVID ini secara bersama-sama. Jadi penting untuk komitmen dari guru-guru ya sahabat saya, ketika akan melaksanakan tatap muka harus selalu mematuhi protokol kesehatan baik di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan tempat tinggal guru-guru. Ini sedikit kita cari informasi ya, di daerah Tambun Selatan ini kan ada mungkin zona hijau dan zona kuning. Itu kan sudah boleh melakukan tatap muka. Kira-kira mungkin Pak Bima tahu di sekitar sekolah Bapak Ibu Pak Bima ini ya berapa yang melaksanakan tatap muka terbatas ini, yang sudah melaksanakan tatap muka terbatas ini? Kebetulan ya dari struktur sekolah rata-rata kan kami namanya SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Tapi lokasinya itu ke arah Cibitung, jadi adanya di perbatasan. Nah, berhubung ada di perbatasan di arah Cibitung, perbatasan antara Cibitung, Tambelang dan Tambun Selatan. Nah, itu kebetulan zonanya tidak ada kasus COVID-19 dan juga sekolah-sekolah di sekitarnya, namun masih menjaga diri ya. Mungkin ada yang tatap muka tapi terbatas juga seperti kami ya, dan relatif belum ada yang masuk total seperti normal gitu. Nah, harapannya, sementara kalau yang di Tambun Selatan sendiri ini memang lokasi padat penduduk kalau di pusatnya. Ya makanya resikonya tinggi, sehingga sekolah yang letaknya di pusat Tambun Selatan itu umumnya masih menahan diri untuk melakukan tatap muka ya. Sementara karena kita lokasinya di pinggir, di tepian, di tepi kota gitu ibaratnya, dan suasananya mendukung ya, sehingga kita memberanikan diri meskipun terbatas. Ya, sahabat saya, jadi sudah beberapa bulan ini melakukan tatap muka terbatas. Kita coba gali ya sahabat saya, kira-kira perbedaan apa yang dirasakan oleh Pak Bima terkait dengan hasil yang dicapai oleh siswa ketika tidak melakukan tatap muka dan melakukan tatap muka. Barangkali bisa dijelaskan Pak Bima? Nah, jadi siswa-siswi kami sebelum melakukan tatap muka terbatas ini sangat banyak keluhan. Dalam arti bahkan ada yang menghilang. Karena menghilang karena tidak pernah hadir dalam pembelajaran daring. Dan itu sangat berat untuk mengupayakan hal seperti itu. Apalagi kami siswa-siswinya sudah lumayan banyak, sekitar 500
Ya, dan ini saat ini adalah angkatan pertama karena kebetulan kami juga unit sekolah baru. Sekolah baru. Jadi ini baru angkatan pertama. Nah, meluluskan angkatan pertama itu membutuhkan tantangan yang sangat besar. Ya, karena apa? Karena umumnya unit sekolah baru ini isinya adalah siswa-siswi yang mungkin secara notabene adalah sekolah ala kadarnya. Jadi bukan sekolah favorit, bukan sekolah yang memang dituju, sehingga intake-nya juga di bawah rata-rata. Nah, ini tantangan buat kita. Bagaimana caranya untuk menyelenggarakan tatap muka terbatas? Alhamdulillah dari sana kualitas pembelajaran meningkat. Nah, tergantung kita mengelolanya sebenarnya. Ketika kita mengelola dengan profesional, ya insya Allah akan berimbas positif. Ya, alhamdulillah juga dari 150 angkatan pertama kita itu berhasil 25 diterima jalur undangan seleksi rapot di berbagai universitas negeri. Jadi itu merupakan prestasi yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Padahal kita juga sempat was-was, ini jangan-jangan tidak ada yang mau kuliah ini. Karena kalau pembelajaran daring kan ibaratnya mematikan semangat anak untuk belajar umumnya, apalagi aksesnya terbatas. Nah, dari akses yang mulai dibuka sedikit demi sedikit melalui tatap muka terbatas ini, maka anak bisa lebih giat belajar. Karena kita menanamkan adalah bukan ketakutan terhadap COVID-19, tapi semangat untuk bangkit dari keterpurukan akibat musibah COVID-19. Jadi berbeda. Kalau kita hanya menakut-nakuti siswa saja, kamu jangan belajar ke sekolah, nanti kena COVID dan lain sebagainya. Itu hanya menakut-nakuti, tidak berimbas. Tapi di sini, mari kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan dan terus belajar pantang menyerah. Kita buktikan bahwa dengan dihantam pandemi COVID-19 kita bisa tetap berprestasi. Seperti itu. Jadi banyak hal yang positif yang didapat oleh siswa selama pembelajaran tatap muka terbatas dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh, gitu ya Pak? Iya, betul. Kemudian prestasi juga lebih baik. Baik. Luar biasa. Itu berapa orang tadi yang bisa masuk ke perguruan tinggi? 25 orang. Undangan. Melalui undangan ya. Sisanya ada juga yang swasta tapi beasiswa full. Luar biasa sekali ya. Itu hal-hal yang positif yang bisa diambil oleh sekolah atau Pak Bima ataupun siswa berkaitan dengan tatap muka terbatas selama pandemi ini. Barangkali ada hal yang negatif atau hal-hal kendala yang bisa muncul selama pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kendalanya mungkin nanti juga kita akan sampai pada kendala itu semua sekolah ketika dari pembelajaran daring kemudian bergeser ke tatap muka terbatas. Yang pertama adalah kedisiplinan, karena selama 1,5 tahun minim penerapan disiplin, pastinya nanti ketika masuk akan banyak kecanggungan yang dihadapi oleh siswa. Misalkan seperti budaya bangun pagi. Umumnya kalau pembelajaran daring kan ada yang bangun tidur langsung buka laptop. Sementara kalau ke sekolah kan harus mandi dulu, kemudian perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, itu biasanya di sana. Jadi siswa beradaptasinya butuh waktu. Perlu pembiasaan lagi. Betul. Jadi Bapak Guru nanti jangan marah-marah ketika mendadak tatap muka terbatas dibuka. Kemudian anaknya telat sampai 50%, ya karena memang mereka sudah dibiasakan seperti itu selama 1,5 tahun lebih. Selama setahun ini membentuk disiplin yang berbeda sehingga nanti pada saat tatap muka ada kemungkinan disiplin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Belum lagi nanti ada guru yang tidak hafal wajah muridnya, itu pasti ada. Kenapa? Kelamaan nggak bertemu jadi lupa. Tidak bertemu. Dan kalau bertemu pun pakai masker kan? Oh iya benar ya. Jadi ketika pakai masker itu kadang kita sering rikuh ketika ini siapa. Namun ya nanti sering sejalannya waktu kita akan beradaptasi. Iya. Sahabat Sains, itulah sedikit mungkin berkaitan dengan kendala. Nah, sekarang kita coba gali kembali bagaimana nih persiapan secara fisik di sekolah ataupun program di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Mungkin kita bicara dengan fisik dulu kondisi fisik dulu, bagaimana kondisi penyediaan sarana protokol kesehatan, kemudian bagaimana peraturan yang dibentuk untuk pembelajaran selama tatap muka terbatas, kemudian bagaimana kelasnya bagaimana program belajarnya. Nah, sekarang dari fisiknya dulu, silakan Pak Bima. Nah, kita ada persiapan khusus barangkali Untuk fisik kita pakai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya siswa-siswi ini di scanning 2 kali ketika memasuki sekolah. Scanning suhu scanning suhu. Nah, kemudian juga letak
parkir itu memang mulai dari parkir ya. Ya, mulai dari parkir. Dari parkir sudah diberi jarak. Nah, jadi jangan parkir berdempet-dempetan gitu ya. Otomatis ini kendalanya adalah jadi harus memperluas area parkir. Parkir siswa ya, parkir siswa. siswa. Nah, kemudian ketika siswa masuk ini kan budaya cuci tangan pakai sabun. Nah, sebenarnya cuci tangan pakai sabun ini kan kita sudah sering lakukan bahkan sebelum pandemi. Namun menjadi budaya khas ketika pandemi datang, bahkan ada 7 langkahnya menurut WHO. Nah, di sini siswa manakala mendapatkan publikasi tentang protokol kesehatan COVID, itu mungkin hanya mendengar saja. Ketika diadakan tatap muka terbatas, mereka akan mengalami sebuah pengalaman berharga, yaitu bagaimana sih cara menerapkan protokol COVID. Nah, harapannya malah justru implikasi positifnya ketika kita berikan scanning suhu, kita berikan tempat cuci tangan, kita berikan bagaimana mereka harus menjaga jarak, menjaga ketersediaan masker, hand sanitizer di sekeliling mereka. Nah, ini mereka jadi terbiasa. Dan alhamdulillah selama ini tidak ditemukan kasus positif COVID akibat dari kegiatan ini. Jadi malah lebih sehat kelihatannya kan dipraktekkan. Lebih mempraktekkan hidup sehat. Nah, sekarang kita coba cek tempat cuci tangan itu ada di mana saja. Apakah di tempat masuk, di apa? Ada di gerbang sebelum masuk gerbang. Iya. Kemudian di kelas, di depan ruang kelas ada. Ruang kelas juga ada. Kemudian di dekat sarana WC ada. Ya, di sana juga istilahnya kita lengkapi juga dengan area untuk isolasi jika terjadi ada kenaikan suhu mendadak gitu ya. Misalkan awal masuk sehat, tiba-tiba kok di tengah pembelajaran dia pusing atau lemah, letih, lesu. Nah, itu langsung kita arahkan ke ruang isolasi, kemudian kita laksanakan evakuasi. Nah, kita ini nanti menjalin kerjasama dengan puskesmas setempat. Jadi SMA 8 Tambun Selatan ini bekerja sama dengan puskesmas apa di situ? Atau ada klinik? Di sana ada puskesmas ya, puskesmas yang ada di sekitar daerah desa tempat kita tinggal gitu ya, di sana tempat letak sekolah kita. Nah, ini tapi alhamdulillah karena mungkin dari depan itu sudah di scanning suhu dan memang syaratnya harus sehat dulu. Jadi kalau memang dari rumah itu sudah sakit, maka langsung di sana dari awal gerbang sudah kelihatan pucat, maka kita persilakan untuk kembali pulang. Dan mungkin disampaikan juga kepada orang tua jangan memaksakan siswa untuk berangkat sekolah kalau memang kondisinya tidak sehat. Kemudian berkaitan dengan kondisi kelas. Bagaimana pengaturan bangku atau tempat meja belajar siswa? Nah, karena ini tatap muka terbatas, maka yang hadir hanya 1/3 dari siswa. Jadi 1/3. Kalau jumlah siswa satu kelas itu biasanya berapa? Misalkan 36 ya, satu kelas kita 36, ya ada yang 30 juga. Kalau 1/3-nya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 paling maksimal. Jadi satu kelas itu maksimal 15 di set meja dan kursi untuk siswa itu. Dan itu bergantian kan, sehingga karena bergantian ini ada tiket. Jadi tiket yang didahulukan adalah siswa-siswi yang memang keterbatasan secara akses untuk pembelajaran daring. Karena guru harus tetap melakukan pembelajaran daring. Ada prioritas ya? Iya, ada prioritas. Nah, yang diprioritaskan ini lebih didahulukan untuk masuk gitu, sehingga dia tidak ketinggalan. Jadi yang siswa-siswa yang akses internet dan akses untuk pembelajaran daringnya kurang, inilah yang menjadi prioritas untuk pembelajaran tatap muka. Meskipun ketika pas dibuka pengen semua. Iya, pasti ya, karena sudah rindu, kangen sama teman-teman. Betul, kangen teman-teman. Jadi memang kalau pembelajaran tatap muka itu bukan sekedar bertemu dengan guru, tetapi juga berinteraksi dengan teman-temannya, yang justru akan menambah motivasi siswa untuk belajar ya. Nah, berkaitan dengan istirahat, kemudian makan atau kondisi tidak ada guru atau di jeda pembelajaran, itu apa yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana pembatasan aktivitas siswa selama kondisi tersebut? Ya, dikarenakan ini adalah tatap muka yang memiliki risiko, jadi saya tetap katakan ini punya risiko. Maka kami menerapkan guru itu tidak ada jam kosong. Jadi tidak boleh ada jam kosong. Dari kepala sekolah memiliki kebijakan, kepala sekolah kami Bapak Usman, SPD, kalau misalkan ada guru yang tidak hadir, maka digantikan dengan piket. Kalau gurunya masih kurang, digantikan dengan wakasek. Gurunya masih kurang, bahkan beliau sebagai kepala sekolah siap terjun ke ruang-ruang kelas. Artinya apa? Karena memang anak ini butuh pendampingan full.
itu istilahnya tantangan. Yeah. Ya kalau sebelum COVID, ketika guru tidak masuk kadang ada ruang kelas yang kosong karena khawatir, namanya mereka kan masih dalam proses adaptasi kebiasaan baru. Ketika nanti ada yang sedikit demi sedikit melanggar, misalkan tuker-tukeran masker bisa jadi kan gitu ya. Kemudian tidak menjaga jarak gitu kan ya. Kalau ada guru kan harus selalu ada kontrol, selalu ada evaluatornya gitu. Usahakan tidak ada jam kosong. Tidak ada jam kosong. Atau jeda juga jeda tidak ada jeda. Jadi pembelajarannya juga berlangsung dengan pemangkasan jam. Jadi tidak dari pagi sampai sore. Kurang lebihnya dari jam pukul 8 ya sehingga pukul 11. 11 maksimal. Kemudian waktu istirahat pun guru mendampingi, wali kelas khususnya. Jadi wali kelas hadir di sekolah. Ketika jam istirahat, wali kelas beristirahat bersama siswa. Karena pada saat itu siswa-siswi juga tidak diberikan akses untuk kantin, fasilitas kantin kita tutup, sehingga mereka jika ingin jajan bawa bekal dari rumah masing-masing. Jadi bawa makanan sendiri. Bawa makanan sendiri ya. Kemudian dimakan di ruang kelas ya, dengan jarak 1,5 meter. Jadi otomatis insya Allah aman. Jadi pada saat makan pun dalam kondisi pengawasan guru. Pengawasan guru, ya. Biasa sekali ya pekerjaan guru ya untuk tatap muka ini. Kemudian ini berkaitan dengan program pembelajaran, barangkali para guru hebat penasaran bagaimana cara mengembangkan pembelajaran dengan tatap muka terbatas ini. Apakah sama dengan pembelajaran waktu dulu atau mungkin ada hal-hal yang dilakukan yang bisa lebih efektif ketika tatap muka di dalam masa pandemi ini. Bagaimana persiapan pembelajarannya? Apakah ada hal-hal khusus, Pak Bima? Jadi intinya terkait dengan pembelajaran, ini guru pastikan untuk mengetahui bahwa pemerintah sudah memberikan keringanan dan kemudahan ya untuk meringkas berbagai macam indikator dan standar kompetensi yang harus dicapai. Di sana pemerintah bahkan meluncurkan website bersama hadapi corona. Kita bisa melihat bahwa ada banyak pemangkasan standar kompetensi yang mana itu bisa kita manfaatkan. Kita ambil poin yang memang sifatnya aplikatif. Kita ambil poin yang sifatnya memang reliable untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Karena pembelajaran ini tidak tetap berlangsung secara blended, artinya yang belajar secara tatap muka pun punya jatah untuk mengikuti pembelajaran daring. Jadi tidak sepenuhnya dia tatap muka. Iya, jadi tatap muka hanya sebagai tambahan. Kita ambil contoh misalkan pembelajaran matematika. Matematika untuk menghitung persamaan kuadrat. Nah, di sana sangat rumit jika lo harus dilakukan dengan daring ya, maka dilakukan dengan tatap muka ya. Apalagi untuk siswa-siswi yang secara notabene kemampuan akademiknya ya menengah ke bawah kan gitu, harus kita support. Jadi keterampilan inti saja yang dilatihkan selama tatap muka, pengetahuan penting saja yang diberikan selama tatap muka, kemudian untuk pengembangannya dilakukan dengan fasilitasi daring dan begitu. Betul ya, seperti itu. Dan kita juga istilahnya mengembangkan minat dan bakat siswa. Kita melaksanakan virtual competition ya dalam beberapa event hari-hari besar. Jadi siswa di dalam virtual competition itu ada pembelajaran. Dalam artinya mereka belajar, mereka berkompetisi meskipun jarak jauh, mereka tetap mengembangkan minat dan bakat mereka. Jadi ada kriteria-kriteria khusus untuk program pembelajaran yang dikembangkan pada saat tatap muka ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi masyarakat? Kita coba tanyakan ya sahabat sains, apa peran sekolah terhadap edukasi masyarakat di sekitar sekolah? Apakah ada hal-hal khusus yang dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan edukasi kesehatan selama COVID ini? Iya. Boleh diceritakan Pak Bima? Ya, seperti ini. Jadi kondisi lingkungan sekitar sekolah kami itu karena jauh dari pusat kota ya, jauh dari epicentrum keramaian publik, sehingga tergolong tidak mengenal COVID justru. Banyak dari warga masyarakat, mereka dapat informasi COVID dari televisi, dari media massa, tapi mereka merasa COVID itu apa sih? COVID itu tidak ada. Nah, ketika kita ingin melakukan PTM, ini resikonya tinggi. Kenapa? Karena pasti siswa kan akses menuju sekolah ini pasti akan bertemu dengan warga sekitar. Kebiasaan memakai masker itu belum familiar. Artinya mereka rata-rata malas menggunakan masker karena anggapannya tidak ada COVID di sini mah, yang ada mah di kota besar sana gitu. Karena memang intensitas penduduknya masih jarang ya, sehingga kita melaksanakan namanya kegiatan gerakan 1000 masker.
Nah, siswa ketika mereka, saya kembalikan lagi ke yang teori awal, kalau mereka dididik dengan ketakutan, maka mereka tidak akan berkembang. Iya. Ini mereka kita didik dengan tantangan. Bahwa kalau kita ingin menerapkan protokol kesehatan ke siswa, maka libatkan siswa untuk jadi agen kesehatan. Libatkan siswa untuk jadi agen penyampai protokol kesehatan. Oke, jadi siswa dilibatkan sebagai agen penyampai protokol kesehatan. Betul. Jadi itu apa yang dilakukan oleh siswa? Nah, jadi mereka menyusun konsep bagaimana sih supaya lingkungan kita, saya tantang nih kepada para siswa, kebetulan saya wakasih kesiswaan. Iya. Kalau misalkan kita mau tatap muka, karena tatap muka ini pada dasarnya adalah request dari 90% siswa kita. Siswa ya. Iya, 90% ingin tatap muka gitu kan. Kalau memang ingin, maka harus mengedukasi diri sendiri dulu. Diri sendiri harus menaati protokol COVID. Kemudian mengedukasi keluarga. Ya. Keluarga harus menaati protokol COVID. Dan terakhir adalah mengedukasi lingkungan sekitar sekolah. Oleh karena itu mereka mewujudkan namanya gerakan 1000 masker. Iya. Mereka berdonasi, mereka mendesain masker ya. Nah, maskernya saya bawa kebetulan. Oke. Ya, nah ini adalah desain masker buatan mereka. Oh, ya. desain dari siswa. Dari ya di sana dibagikan kepada masyarakat sekitar dan diedukasi terkait dengan bahaya pandemi COVID. Iya. Nah, pada dasarnya karena masyarakat sekitar itu senang ketika mereka disampaikan informasi dengan cara yang sopan, dengan menyentuh sendi-sendi kehidupan gitu. Mereka senang. Oh, ini ada siswa mengedukasi kita tentang COVID. Yuk kita sama-sama taat protokol kesehatan gitu. Siswa pun jadi bersemangat. Iya, jadi respon masyarakat juga bagus ya. Respon masyarakat bagus, siswa juga bersemangat. Oh iya, berarti kalau kita ingin mengedukasi orang lain terkait protokol kesehatan, berarti kita harus mentaati protokol kesehatan dulu. Jadi secara otomatis mendidik masyarakat juga mendidik siswa-siswi kita. Jadi keinginan siswa boleh kita tatap muka, tapi siswa sendiri harus melaksanakan protokol kesehatan dan ajak juga masyarakat, keluarga untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang paling penting barangkali ya, para sahabat saya semuanya. Itu kemudian hal yang paling penting juga bagaimana dukungan dinas, baik dinas pendidikan, dinas kesehatan secara konkret terhadap pelaksanaan tatap muka terbatas ini. Ya. Nah, jadi pada saat itu ada pertemuan antara kepala sekolah dengan kantor cabang dinas pendidikan wilayah 3. Nah, Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Usman SPD MPD, berdiskusi terkait dengan problematika yang awal saya ungkapkan tadi, bahwa 70% siswa kita ini sebenarnya terimbas COVID, tapi bukan dari segi penyakitnya, melainkan dari segi ekonomi. Oh, dari segi ekonomi. Iya, karena ekonomi keluarga terbatas, iya. Banyak tingkat PHK meningkat, ya banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang terpangkas penghasilan, maka boro-boro untuk beli kuota pembelajaran, apalagi kita berpikir untuk membeli perangkat pembelajaran daring, sehingga tatap muka terbatas. Bagaimana solusinya? Maka pada saat itu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan menginstruksikan bagi siswa yang memang terkendala 1 jaringan internet, kemudian 2 perangkat pembelajaran, yang dipersilahkan untuk dicari solusinya oleh sekolah. Oleh karena itu kami mengadakan solusi tatap muka terbatas ini. Iya. Seperti itu. Berkaitan dengan dinas kesehatan. Dengan dinas kesehatan, ya dinas kesehatan pada dasarnya mereka mendukung, apalagi kan terkait dengan protokol kesehatan ini kita juga membantu mereka pada dasarnya. Karena kita mengedukasi siswa, mengedukasi masyarakat, artinya kan meringankan beban dari dinas kesehatan. Harusnya ini semua mereka kerjakan, tapi dari sekolah sudah teredukasi, warga sekolahnya teredukasi, lingkungan sekitar sekolahnya, dan ini juga mendapat dukungan penuh. Andai kata semua sekolah bisa seperti itu, maka saya yakin laju COVID-19 akan langsung menurun. Iya. Jadi banyak pengalaman yang disampaikan oleh Pak Bima, hal positif yang diperoleh dari pembelajaran tatap muka terbatas ini, kemudian juga ada program-program yang justru malah mendukung pada pelaksanaan protokol kesehatan, kemudian mengedukasi masyarakat. Jadi bukan sekedar pembelajaran yang diperoleh oleh siswa, tapi juga berimbas terhadap masyarakat. Barangkali itu ya Pak Bima, keuntungan dari pembelajaran tatap muka. Betul. Ada satu lagi nih, ada satu lagi rencana unik, tapi ini sebenarnya belum kita kasih tahu siswa ya. Boleh lah. Jadi kan ceritanya besok kita kan menghadapi liburan anak sekolah. Nah, liburan anak sekolah ini resikonya adalah anak pasti bepergian. Keluarga bepergian. Bagaimana kita mencegahnya? Ya salah satunya diantaranya adalah kita bikin program pemberdayaan lingkungan, ya di mana lingkungan siswa kita berdayakan mereka untuk beternak lele dan menanam tanaman buah.
Oke. Nah, jadi selama liburan ini mereka harus melakukan ternak lele dan menanam tanaman buah, bibitnya disediakan dari sekolah. Iya. Harapannya kalau namanya mereka beternak dan bercocok tanam kan otomatis harus standby di rumah. Ada kesibukan di rumah. Iya, tidak boleh bepergian jauh-jauh, nanti lelenya mati gitu. Iya. Nah, insya Allah semoga berhasil, mohon dukungannya. Nanti kalau berhasil, hasil panennya baik lele dan tanaman buahnya nanti akan didonasikan untuk para warga masyarakat yang terimbas COVID-19. Jadi untuk pembelajaran tatap muka sudah dilakukan dengan baik. Nah, untuk liburan pun sudah direncanakan dengan baik. Luar biasa ya sahabat saya, banyak program yang dikembangkan di SMA 8 Tambun Selatan ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masa COVID yang tidak menyerah begitu saja dengan kondisi pandemi ini, tetapi Betul. mereka terus berjuang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas siswanya. Nah, kita coba mungkin ada sedikit pesan ya berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka untuk sekolah-sekolah yang lain. Ya. Nah, terkait dengan tatap muka terbatas ini, rambu-rambunya sudah digariskan oleh pemerintah. Saya yakin kita semua bisa memahami dan harapannya adalah menerapkan. Nah, kembali lagi bahwa tatap muka terbatas ini adalah sebuah momentum untuk batu loncatan kita semua, memotivasi semangat siswa-siswi kita untuk tetap tegar bersama dalam menghadapi musibah COVID-19. Jangan sampai yang namanya tatap muka terbatas ini dijadikan beban, tapi justru dijadikan momentum bahwa saat tatap muka terbatas ini, guru-guru bisa bangkit membuat perubahan. Bersama siswa-siswi, kita bisa mengedukasi masyarakat, kita juga bisa menerapkan protokol kesehatan bersama-sama, yang mana kinerja yang dilakukan secara kolektif dan kolaboratif, maka pastinya akan memiliki imbas positif yang lebih luas di masyarakat. Dan harapannya negara kita tercinta NKRI ini bisa bebas dari COVID-19. Amin. Oke, sahabat sains, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Bima dengan pelaksanaan tatap muka yang sudah dilakukan di SMA 8 Tambun Selatan. Banyak manfaat yang diperoleh baik bagi siswa, bagi guru maupun bagi masyarakat sekitar. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk melaksanakan tatap muka terbatas ini. Yang penting Bapak Ibu merencanakan dengan baik, kemudian berkoordinasi dengan baik dengan dinas dan masyarakat, dan juga melihat kesediaan siswa dan kondisi lingkungan di sekitar. Itulah perbincangan kita. Saya akan coba tutup kegiatan kita, perbincangan kita dengan pantun Burung Cendrawasih Makan Tomat. Cakep. Terima kasih, tetap semangat. Ya, itu saja Pak Bima. Ya, perbincangan kita tutup dengan salam IPA ya. Ya, Pak Bima masih ingat salam IPA? Masih ingat. Oke, salam IPA. Integritas, peduli, amanah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya dengan topik-topik yang lain. Sehat selalu ya Pak Bima ya. Insya Allah. Oke, sampai ketemu Pak Bima. Sampai ketemu. Terima kasih banyak.